Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Fadini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Belajar Online di Era COVID-19 terhadap Mental Mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut dengan nama lain COVID-19 menjadi permasalahan yang banyak menyorot perhatian warga di seluruh dunia semenjak ditemukannya pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19 ini secara global. Pada Mei 2020, ada sekitar 5 juta lebih kasus COVID yang telah dikonfirmasi, termasuk ke dalamnya 300.000 lebih kematian yang dilaporkan oleh WHO. Sebagaimana negara lain, Indonesia juga membuat kebijakan untuk seluruh lembaga pendidikan melakukan aktivitas secara online, tidak terkecuali universitas yang ada dan sekolah yang ada di Indonesia. Analisa bisa dipakai oleh semua perguruan tinggi di Indonesia maupun dunia untuk menemukan formasi yang tepat tentang sistem perkuliahan online ke depan, untuk memasukkan, membahas, dan kajian, menyertakan serta menjawab dalam kebijakan yang diambil menjadi program kerja sistem pendidikan ke depan yang komprehensif ditinjau dari berbagai sisi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terhadap manusia. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terhadap mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian khususnya terhadap mental mahasiswa. Dan penulis memberikan judul Pengaruh Belajar Online di Era COVID-19 terhadap Mental Mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala dalam menerapkan pembelajaran secara online? Yang kedua, kenapa pembelajaran secara online bisa mempengaruhi mental mahasiswa? Tujuannya, penulis membuat tujuan ini berdasarkan dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan kegiatan via online. Yang kedua, untuk mengetahui apa penyebab kuliah online bisa mengganggu mental mahasiswa. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama yaitu secara teoritis. Yang A-nya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana dampak dari pembelajaran secara online terhadap mental mahasiswa selama masa pandemi ini. Tujuannya yang kedua yaitu tujuan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca, terutama yang A bagi tenaga pengajar. Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para tenaga pengajar tentang bagaimana mental mahasiswa selama belajar secara daring ini. Yang kedua, bagi pemerintah. Dengan adanya penulisan laporan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkhusus di bidang pendidikan. Yang ketiga, bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Yang ketiga, bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga bisa bermanfaat. Selain itu, penelitian ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian administrasi. Itu untuk tinjauan pustaka. Di masa pandemi COVID-19 yang tengah menyerang Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan aktivitas dari rumah saja, termasuk salah satunya adalah menginstruksikan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Yang lebih kita kenal dengan istilah work from home. Maka dari itu, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dari rumah saja dengan via online atau yang lebih dikenal dengan istilah daring. Hal ini bukan menjadi sebuah masalah bagi beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademis berbasis daring, namun akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akademis berbasis daring ini. Kuliah berbasis daring bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk dapat memiliki proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran secara online oleh dosen dan mahasiswa di setiap tempat itu berbeda-beda. Pengajaran online yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi termasuk Indonesia diminta untuk cepat untuk beradaptasi dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ditawarkan, termasuk salah satunya adalah aplikasi Zoom. Namun, faktanya, khusus di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi yang mirip permasalahannya. Mereka belum siap dalam menggunakan teknologi pembelajaran dengan sistem daring atau online. Bahkan dengan diterapkannya sistem ini, ditemukan ada beberapa mahasiswa terganggu mentalnya atau kejiwaannya, stres dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Perubahan metode pembelajaran dari cara yang klasik atau tatap muka menjadi metode online mendapatkan berbagai reaksi dari mahasiswa. Waktu yang singkat, tugas yang banyak, jumlah kuota, dan kondisi sinyal membuat mahasiswa berjibaku mempersiapkan semuanya dengan baik. Selain itu, diketahui juga bahwa program pembelajaran via online ini mempunyai hidden skill, yaitu kemampuan untuk menguasai teknologi dan menggunakannya secara benar. Di sisi lain, kebijakan penentuan sementara lembaga pendidikan dengan berbagai fasilitas pendukungnya dalam jangka pendek dan jangka menengah membuat banyak mahasiswa yang terdampak dari kebijakan tersebut, terkhususnya mereka yang tinggal di daerah
dengan keterbatasan infrastruktur dan daya dukung lainnya semakin memperluas kesenjangan digital. Sehingga dengan kesenjangan yang terjadi membuat mahasiswa menjadi terbebani dan mengganggu mental mereka. Terlebih tugas yang diberikan banyak dan jangka waktu pengumpulan tugas yang singkat. Selanjutnya itu untuk kerangka pemikiran. Pengaruh pembelajaran secara online di era COVID-19 terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Ini kita bisa menjadi dua. Yang pertama, dampak pembelajaran secara online terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, kendala yang dihadapi selama pembelajaran secara online. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pembelajaran secara online selama masa pandemi terhadap mental mahasiswa. Untuk hipotesisnya itu hipotesis H0. Pembelajaran secara online selama masa pandemi tidak mempengaruhi mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh yang positif terhadap mental mahasiswa selama pembelajaran secara online di masa pandemi di Universitas Negeri Padang. Untuk H2-nya, terdapat pengaruh yang negatif yang ditimbulkan oleh pembelajaran secara online kepada mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Yang kedua, display data atau penyajian data. Display data atau penyajian data adalah penelitian kuantitatif. Bisa dilakukan dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data adalah memudahkan atau memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kuantitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono, adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan menjadi lebih grounded. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya itu instrumen penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memahami informasi sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Informan dalam metode kuantitatif berkembang terus atau snowball secara bertujuan purposif sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh atau redundansi. Peneliti merupakan key atau kunci dari instrumen dalam mengumpulkan data. Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Yang terpenting dari kegiatan peneliti adalah mengumpulkan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Selanjutnya itu uji validaritas. Uji validaritas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur sesuatu apa yang ingin diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsinya atau memberikan hasil akurat yang tepat dan sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukur dikaitkan sebagai tes yang memiliki validaritas rendah. Selanjutnya, uji reabilitas. Reabilitas berasal dari kata reliability yang merupakan keajengan mengukur. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang serta pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas atau tes merujuk pada suatu derajat stabilitas konsisten, daya prediksi, dan akuransi. Pengukuran yang memiliki viabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable.